Ingin mengatakan apa tentang teman-teman para dedengkotnya di kami itu yang Ya, saya ingin tanya apakah mereka penjahat atau enggak? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu kembali. Malam ini saya akan mencecar seseorang yang suka mencecar orang lain. Ya kan? Malam ini kita hadirkan saudara Refli Harun yang sudah 1 minggu ini kau memenuhi media ya. Ya, biasanya kan Bahkan sejak kami sebenarnya ya. bad news is good news. Ya, dan memang dari catatan yang tersimpan di setiap tayangan kami itu ada namanya Refli Harun dan nomor urut pertama. Tolong diundang katanya. Sekaligus untuk bertanya banyak hal. Ya sudah, saya undang, kebetulan lagi ada waktu untuk hadir di sini. Tapi kita jangan berat-berat dulu, Ref. Kita yang mudah-mudah dulu deh. Oke. Banyak orang yang tidak tahu siapa Anda sebenarnya selain sebagai seorang yang suka memberikan catatan yang kritis sekali dalam hal tata negara. Sampai ngambil 2 kali S2 itu gimana ceritanya itu? Pertama di UI, yang satunya di Notre Dame di Amerika. Ya, saya ini kan bukan politisi seperti Akbar Faisal yang terkenal. Ya. Kalau saya ini kan ibaratnya akademisi jalanan gitu ya. Jadi saya tuh mengambil S1 dari UGM kan. Kemudian S2 dari UI. Nah, setelah saya menjadi staf ahli di Mahkamah Konstitusi, iseng-iseng saya melamar Fulbright. Fulbright. Ya, walaupun tidak full dan tidak bright ya kan. Akhirnya dapat Fulbright saya. Nah, gara-gara dapat Fulbright saya ke Amerika. Ya, the state of Indiana gitu. Tapi kajiannya sama. Kajiannya International Human Rights Law. Jadi hukum hak asasi manusia internasional. Yang S2 di UI hukum tata negara semua. Tata negara. S1, S2, S3 hukum tata negara. Bukan, maksud saya kajian di S2-nya UI dengan di Beda. Beda ya. Kalau yang ini kalau di S2 UI tentang konstitusi, kalau ini tentang pengadopsian hukum internasional hak asasi manusia ke dalam hukum domestik gitu. Dokternya di UNAN, Universitas Andalas. Andalas sama ya. Ya, sederhana Saldi. saja. Ada teman di sana yang bersedia jadi supervisor. Beberapa hari yang lalu saya menguji seorang calon dokter di UGM bersama dengan Pak Saldi dan teman-teman, ada Ujang juga di sana. Apa yang tertinggal di dalam cara pandang dan penyikapan Refli Harun dengan ilmu yang Anda dapatkan di Amerika sana itu? Jadi kalau di Amerika itu sebenarnya kan kita tidak belajar hukum dia, kan kita kan belajar hukum internasional sebenarnya. Di mana sama saja dengan kalau kita belajar di Indonesia atau di tempat lain kan. Kan yang kita pelajari kan hak asasi manusia internasional, instrumen-instrumen misalnya waktu itu misalnya bagaimana protection of human right dalam skala internasional, dalam skala regional ya kan. Kalau di Eropa itu ada yang namanya European Commission on Human Rights misalnya, Komisi Eropa tentang hak asasi manusia. Di Afrika juga begitu, di Amerika Latin juga begitu. Lalu di skala internasional ada Komisi Tinggi HAM PBB gitu. Nah, di Indonesia itu juga ada ide sebenarnya mau bikin misalnya Southeast Asian Human Rights Commission misalnya. Tapi sampai sekarang kan belum terbentuk gitu. Jadi ada berusaha membuat yang namanya regionalisasi dan internasionalisasi kerjasama HAM ini. Jadi kalau misalnya kalau di Eropa kan tidak hanya commission tapi juga court. Jadi ada human right court. Jadi pengadilan HAM. Ya, di kawasan ASEAN sudah ada negara yang menginisiasi itu ya. Ya, awalnya kan kita mau ke sana dengan beberapa negara, tapi kan pasti ada perbedaan kan? Iya. Sehingga tidak gampang kan menyatukan, karena begini, kalau kita ada semacam mekanisme regional penegakan HAM itu, maka dia punya yurisdiksi untuk menyidangkan kasus-kasus HAM. Nah, biasanya begini, mekanisme pertamanya itu mekanisme nasional. Kalau mekanisme nasionalnya itu dianggap
sudah exhausted, istilahnya sudah selesai, tapi masih ada hal yang dianggap tidak adil, dibawa ke mekanisme regionalnya. Nah, European Court of Human Rights itu juga begitu. Misalnya ada the Constitutional Court Jerman misalnya memutuskan ini, tapi rasanya masih ada masa tersisa, itu kasus itu bisa dibawa ke regionalnya. Di kita nasionalisme, pemikiran tentang internal itu kadang-kadang menolak ide itu, ide untuk membuat kita menjadi eksternal. Misalnya kalau ada kasus HAM di sini, kita kan mau menyelesaikannya di sini saja. Tapi banyak yang tidak puas. Begitu tidak puas kan mereka pengennya ke eksternal misalnya. Kalau sekarang orang kan, wah kita bawa ke Eropa, Den Haag sana kan. Nah ini bawanya ke ASEAN, tapi ASEAN sampai sekarang belum terbentuk. Ya karena memang beda-beda ya. Ya beda-beda dan juga khawatir kan. Sebuah pemerintahan khawatir kalau pelanggaran HAM yang dilakukan dibawa ke mekanisme regional atau mekanisme internasional, justru mereka nanti malah ketahuan macam-macam. Dan masing-masing punya problem ya. Tapi kajian ini kan memang sangat krusial dan masih selalu mengambil porsi besar juga kalau di luar negeri ya. Kita mungkin tidak terlalu, bukan tidak tapi belum terlalu. Karena begini, saya amati ya sejak reformasi ya, era reformasi ini, keinginan kita untuk melihat ke dalam tuh jauh lebih kuat dibandingkan keinginan kita melihat keluar. Dulu waktu zaman TVRI kan kita suka dunia dalam berita kan, pukul 21.00 kan, ya kan. Nah sekarang Yasir Den Haas, Anita Rahman, Anita Rahman, Nah sekarang orang lebih suka mengkonsumsi berita-berita internal, berita-berita nasional. Karena dulu berita-berita nasionalnya kan berita-berita yang settingan sudah. Kalau sekarang terbalik. Karena itu biasanya masalah nasional jauh lebih menonjol sekarang dibandingkan masalah internasional. Kecuali ada sentimen tertentu seperti Presiden Macron gitu ya, yang dianggap menghina Islam, baru kemudian ada perhatian seperti itu. Anda itu meletup namanya ketika sekitar 10 tahun yang lalu. Udah ada catatannya ya? Ada. Saya catat 10 tahun yang lalu dan bulan Oktober ini. Pada saat itu ada insiden di internal MK ya. Pada saat itu. Sampai begitu terganggunya MK dan khususnya Pak Mahfud sampai menunjuk Anda ya sebagai ketua tim itu. Sebenarnya dulu saya tidak ingin Anda menjelaskan terlalu jauh, tapi kasus itu dulu hari ini gimana itu? Kasus itu hari ini ya tidak ada ujungnya. Tetapi kan ujungnya adalah Akhil Muchtar yang akhirnya kan 3 tahun kemudian tertangkap tangan dalam kasus lain. Setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, tidak hanya kasus itu yang melibatkan dia, ternyata ada puluhan kasus lainnya, dan itu uang yang terlibat, uang yang ada gitu transaksi tidak hanya 3M sebagaimana kasus yang dia OTT, tapi ratusan miliar, ya kan? Nah, jadi atas kasus yang banyak itu dia akhirnya kan kena hukuman seumur hidup. Gitu. Tapi rekomendasi Anda sebagai ketua tim yang ditunjuk oleh Pak Mahfud waktu itu tidak sampai menemukan itu ya? Enggak, sebenarnya kita menemukan. Cuman masalahnya adalah kan apa yang kita temukan itu kan harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Dalam hal ini KPK. Nah, setelah itu kan KPK sebenarnya melakukan tindak lanjut kan. Cuma tindak lanjut yang diam-diam, yaitu tapping. Kan dia menguntit menguntit ketua MK, interception kan, men-tappingnya. Lalu ketika ada transaksi terkenalah OTT. Itu berapa? 3 tahunan ya? 3 tahun. Cukup lama ya. Jadi kasus saya meledak itu 2010. Akhil Muchtar ditangkap itu 2 Oktober 2013. Ingat saya masih tanggalnya. Karena saya bilang itu hari pembebasan saya gitu. Karena orang akhirnya percaya bahwa apa yang saya omongkan itu benar gitu loh. Tapi waktu itu sebenarnya apa yang membuat Anda marah betul soal itu tuh? Sebenarnya tidak marah. Jadi gini, kasusnya itu adalah saya membaca berita yang mengatakan, Pak Mahfud mengatakan bahwa MK bersih 100%. Ya. Dia menantang kalau ada orang yang punya data sebaliknya, silakan mengadukan, ya kan begitu. Kita tahu lah yang namanya swasta atau pribadi kan nggak mungkin mengungkapkan kasus-kasus itu sendirian itu kan. Penegak hukumannya nggak gampang. Nah, tiba-tiba saya punya klien
klien saya itu mengaku kalau dia diperas oleh AM, ya kan, oleh Akil Muhtar. Ini udah terbuka kan, itu kan kasus yang lama. Nah, karena dia mengaku itulah, saya tiba-tiba ketika membaca statement Pak Mahfud, saya nulis di Kompas, judulnya MK masih bersih, tapi saya baca, tanda tanya kan. Saya mengatakan kalau tidak ada tidak ada api, tidak mungkin ada asap, ya kan. Bercerita tentang MK yang begini-begini itu sudah terdengar di mana-mana, yang membuat saya sedih karena saya merasa bahwa saya juga bagian dari MK yang ikut pernah membesarkan MK di awal-awal gitu kan. Nah, karena itulah saya menyarankan agar dibuat tim investigasi internal untuk melihat apakah memang desas-desus itu ada apa enggak. Rupanya saran saya untuk internal itu rupanya disambut oleh Prof. Mahfud pada waktu itu. Cuma cara menyambutnya seperti main biliar. Kita nggak tahu tuh arahnya kemana. Kira-kira begitu. Karena mungkin ya pada waktu itu psikologinya adalah di satu sisi memang gemes untuk membuktikan itu, tapi di sisi lain kalau nggak berhasil membuktikan Anda harus dihukum. Kira-kira begitu lah. Ya, kita bisa memahami itu. Iya, kira-kira begitu. Setelah itu Anda juga sempat mendaftar jadi calon hakim agung ya? Hakim konstitusi. Hakim konstitusi ya. Tahun 2019. Tahun 2019. Tapi waktu itu kan memang usia bukannya Akbar Faisal dulu yang tidak mendukung ya? Bukan. Ini masih MK ini. Nanti saya cerita tentang KPU-nya. MK-nya waktu itu kan memang belum cukup umur kan? Peraturannya itu minimal 47 tahun. 47 tahun. Waktu itu usianya berapa? Usianya 49 sudah. Oh, oke. Berarti udah masuk gitu udah ya. Masuk. Kan saya ranking 1 tuh Saya belum di Komisi 3 waktu itu. Enggak, 2019. Februari. Iya, benar. Kan saya ranking 1. Yang saya ingat, saya mau tanyakan ini soal KPU. Anda pernah mendaftar juga sebagai anggota KPU? Oh, bukan. Bawaslu. Bawaslu ya. Nah, waktu itu Anda mengatakan gini. Itu peringkat 1 juga saya itu. Aku dengerin dong. Anda mengatakan begini. Saya tahu ini saya tidak akan diterima gitu. Iya. Ya, waktu itu kan ngomong gitu ya. Saya waktu itu sebagai anggota fraksi dari Hanura. Iya. Saya tanya sama teman-teman. Ini aku mau jujur sama kamu. Iya. Aku tanya sama teman-teman. Ini gimana nih? Biasa kan seperti itu kan kalau ada apa namanya. Ini gimana nih? Calon-calon ini. Bawaslu. Refli bagus angkanya loh. Aku bilang gitu kan. Refli bagus angkanya loh. Oh enggak, pokoknya kesimpulannya enggak. Iya. Ya sudah. Sorry bro. Itu kalau di sana itu keputusan fraksi bukan perorangan. Memang. Gitu ya. Tetapi di MK iya saya ingat. Betul ya. You juga, saya sudah di Komisi 3 waktu itu. Iya. Bukan ranking 1 dong. Masa ranking 1? Iya, saya peringkat 1. Jadi di wawancara atau di Kan jadi kan ada 4 ahli yang diundang panel. Prof. Edi Hiaritz, kemudian ada Marwar Siahaan, kemudian Haryono, Maria Farida. Nah, mereka itu saya konfirmasi ke mereka, saya ranking 1. Cuman tidak dibuka ke publik. Waktu itu siapa yang terpilih di periode itu ya? Balik lagi ke laptop. Mereka-mereka yang lama? Iya, tidak diadakan pemilihan, bayangkan. Setelah kita fit and proper test, bikin makalah dan lain sebagainya, tidak ada pemilihan. Di dalam pemilihan seperti ini, saya beritahu pada Anda, saya kan pernah di DPR ya. Iya, ya udah tahu saya. Problemnya adalah bahwa itu adalah suara fraksi. That's okay. Dan kemudian setelah, ya saya lagi menulis buku nih bro. Iya. Saya lagi menulis buku. Ada bagian yang saya mau tulis itu, termasuk Hakim Agung di Mahkamah Agung, termasuk KPK. Iya. Saya punya banyak catatannya. Tapi kita tidak akan bicara soal itu di sini. Saya udah paham. Oke. Makanya saya tambahin sedikit. Saya bilang, udahlah, saya nggak mungkin terpilih. Iya, saya dengar. Semakin Anda kritis, semakin insya Allah Anda nggak terpilih. Nyuruh-nyuruh saya. Tapi udahlah, itu kan karena ada teman menyuruh saya daftar, saya daftar. Saya hanya ingin membuktikan bahwa saya daftar, saya bisa. Tapi saya tidak expect terpilih. Kalau di Bawaslu ya, kalau di Bawaslunya aku ingat. Aku ingat waktu itu, saya malah bertanya sama seorang teman pimpinan, saya bilang, ini bagaimana nih? Saya kan waktu itu belum terlalu jauh, orang baru kan gitu. Iya. Tapi mengatakan enggak, kalau Refli enggak. Ya sudah, kalau gitu. Iya. Nah gitu. Oke. Setelah itu kemudian Anda menjadi pengamat ya? Iya. Pengamat dan kemudian mengambil porsi yang cukup signifikan untuk terutama untuk tata negara. Tapi sejujurnya saya pengen bertanya itu,
Anda pintu masuknya itu masuk ke KSP atau ke sekitar istana itu lewat mana? Kan 2014 kan saya anggota tim transisi ya. Iya, iya. Relatively saya tahu. Iya. Tiba-tiba you muncul di situ, aku bingung pintu mana Refli masuknya. Nggak ada pintunya. Yang ngajak siapa? Coba cerita dong. Nah, jadi begini. Saya ini pernah jadi staf khusus Mensesnek tuh 4 bulan saja, udah itu berhenti. Ya, Pak Pratik Pak ya? Pratikno. Kemudian pernah juga menjadi komisaris ini karena ditawarin. Ya, oke, itu saya akan ceritakan. Ada beberapa bagian yang sudah saya ceritakan. Jadi gini, pada waktu 2014 kita kan tahu Jokowi sama Prabowo, ya kan? Mereka yang mengamati politik Indonesia rasanya kalau head to headnya Jokowi dan Prabowo, masa sih saya pilih Prabowo, ya kan? Pasti secara traditionally saya pasti akan punya preferensi ke Jokowi pastinya. Karena Jokowi orang baru, tidak ada beban masa lalu, Prabowo banyak catatan-catatan, kan begitu. Itu 2014. Nah, tapi saya tidak pernah menjadi tim sukses. Ya, makanya saya bingung. Sama sekali nggak ada nama saya sebagai tim sukses. Nama saya itu terangkat ketika ada sengketa di MK. Pilpres. Ya, begitu ada penghitungan dulu, dimulai dari penghitungan kan. Kan biasanya gini tahap-tahapnya. Sebelum Pilpres yang paling laku itu surveyor, kan begitu? Survei-survei berapa elektabilitasnya dan lain sebagainya. Begitu menjelang pemilihan yang laku atau sudah pencoblosan yang laku pengamat politik, kan begitu? Kira-kira begitu. Begitu mau penghitungan suara selesai, baru hukum tata negara yang main. Apalagi kalau sudah masuk MK, kan begitu. Nah, waktu itu statement saya yang disukai kubu Jokowi adalah 99,9% permohonan Prabowo akan ditolak. Oh sudah, langsung jatuh cinta semua kan kubu Jokowi ke saya. Itu gabung dengan Pak Yusril atau berdiri sendiri? Berdiri sendiri. Enggak, saya sebagai pengamat mengatakan demikian. Maka Metro TV, ya kita nggak perlu sebutkan diam-diam, Metro TV dengan luar biasanya ya hampir tiap hari mengundang saya kan untuk mengulangi pernyataan yang kurang lebih seperti itu kan. Nah, dari sanalah saya tiba-tiba moncer dianggap timnya Jokowi. Bersama saya pada waktu itu ada Saldi Isra dan Zainal Arifin Muchtar yang sebenarnya kita bukan karena kita punya kedekatan yang luar biasa, karena kita paham MK itu tidak mungkin akan mengabulkan permohonannya Prabowo. Karena saya paham betul. Itu yang saya kritik ketika tahun 2019 kemarin. Karena kalau paradigmanya MK seperti itu, jangankan membuktikan penghitungan suara yang masif seperti itu, membuktikan yang 100.000 aja nggak bisa. Itu technically nggak mungkin. Nah, karena itulah dari situlah kemudian saya dianggap pakar hukum tata negara yang pro Jokowi. Ditarik. Nah, ketika mereka membutuhkan katakanlah orang hukum tata negara, Setnek katakanlah, sebenarnya kan Pak Jokowi sama Pratikno kan rely-nya sama UGM kan. Yang saya tahu mereka tanya UGM. Rupanya mungkin Zainal tidak mau, mungkin Saldi nggak mau, ya ditawarilah saya. Awalnya saya mau dengan komitmen kebebasan, seperti burung tetap bisa bersuara dan lain sebagainya. Tapi rupanya kondisi tidak memungkinkan. Akhirnya saya kira-kira baru 3 bulan niat mundur itu sudah saya kemukakan sama Saldi Isra. Saldi yang menjadi, tapi Saldi tahan saya kan. Udahlah ini, tapi saya akhirnya mundur juga. Itu jabatannya sebagai apa? Staf khusus. Staf khusus, bukan tenaga ahli ya? Istilahnya staf khusus. Staf khusus. Kalau di kementerian seperti Setnek gitu, kalau dia bukan tenaga ahli istilahnya staf ahli. Kalau staf ahli itu eselon 1B sama staf khusus sama. Tapi kalau staf ahli itu ASN. Kalau staf khusus non ASN. Jadi staf khusus itu lebih kepada yang direkrut langsung oleh menteri. Kalau staf ahli ya sebagian kayak pejabat karir juga. Dan Anda sebagai staf khusus. Staf khusus itu ya. Staf khusus waktu itu bersama Ari Dwi Payana. Teten Mas Duki juga dulu staf khususnya Andi Wijayanto. Saya tahu itu. Jadi Mas Ari, Mbak siapa? Yang sekarang di KSP, Mbak Dani. Kemudian. Ya, tapi di Pratikno itu saya sama Ari Dwi Payana. Kalau dia di Andi Wijayanto. Sama Andi. Dani. Kemudian Teten. Kemudian Alexander Lee. Iya, sama Alex ya. Ya. Itu hanya 3 bulan di situ? 4 bulan. 4 bulan. Dari 1 Desember 2014 sampai 31 Maret 2015. Apa tugas Anda?
Tugas saya secara umum kan membantu Mensesnek. Jadi kalau kita bicara membantu Mensesnek ya dalam segala aspek. Karena begini, biasanya buruknya atau bagusnya nggak tahu juga. Kadang-kadang menteri itu ketika dia masuk kepada birokrasi belum tentu dia percaya birokrasinya. Nah dia rely on dengan orang-orang yang dia bawa biasanya. Apalagi untuk hal-hal yang ya sedikit dalam tanda kutip keamanan ya. Keamanan misalnya ini surat untuk presiden dan lain sebagainya. Tapi akhirnya saya berpikir, wah saya nggak cocok dengan kerja-kerja seperti itu. Saya membayangkan saya ini seperti konsultan aja. Sebagai orang hukum tata negara, saya dimintai pendapat, apa pendapatnya ini pendapat saya dipakai terserah nggak terserah gitu. Tapi bukan bagian dari tim huru-hara atau hore-hore. Selama Anda bertugas di situ, Anda ingat nggak ada satu pekerjaan Anda yang berhubungan dan atau berkomunikasi dan atau melayani kebutuhan presiden yang krusial atau vital? Isu yang paling vital itu soal Kapolri. Itu yang saya mau tanya. Jadi pada saat itu Anda pasti ingat kan, saya sempat marah sama Anda kan gitu ya. Dan kemudian ada surat saya. Enggak sempat sih saya marah. Oh iya ya, itu marah. Ada tulisan saya itu. Iya Jadi kan begini tulisannya ceritanya. kasar lagi itu. Udah kasar, sudah halus banget Akbar Faisal itu. Tapi begini ceritanya bro. Tiba-tiba wah, ini apa Refli? Nah begini ceritanya. Waktu itu kami Kapolri harus habis masa tugasnya. Iya. Maka kemudian mekanismenya Presiden mengirim surat kepada DPR untuk memilih Kapolri baru. Iya. Satu nama yang dikirim, Iya. Pak Budi Gunawan. Iya. Kami proses seperti biasanya. Tiba-tiba pada suatu waktu kami sedang rapat. Saya ingat waktu itu. Hari itu kami sedang membahas di Komisi 2. Aziz Samsudin yang pimpin rapat. Komisi 2 atau Komisi 3? Komisi 3. Okay. Itu ada 2 surat dari Presiden. Salah satunya soal itu. Iya. Tiba-tiba seorang teman anggota DPR, kalau nggak salah Suding atau Abu Bakar, Bapak Sekjen PKS sekarang, buka HP, link Detikcom. KPK Abraham Samad mentersangkakan Pak Budi Gunawan. Iya. Saya mengatakan ini pasti rusuh, ini barang. Iya. Tetapi waktu itu saya ingat mekanismenya DPR Komisi 3 mencoba untuk disiplin. Pak Aziz Samsudin bertanya, gimana kita lanjut nggak nih? Lanjut kita. Iya. Karena sudah ada agendanya itu, pertama jadwal untuk fit and proper, yang kedua berkunjung ke rumahnya seperti biasanya. Iya. Kemudian yang ketiga dibawa ke paripurna. Iya. Gitu. Pada saat di fit and proper saya gelisah. Tidak ada surat penarikan dari presiden. Iya. Ya kan? Tidak ada surat penarikan dari presiden. Saya tanya Fahri Hamzah, saya tanya pimpinan DPR waktu itu, ada surat nggak ada katanya. Ya Komisi 3 lanjut dong. Singkat cerita, sampai pada paripurna diketok itu, Pak Budi Gunawan Kapolri. Begitu mekanismenya. Iya. Tidak ada surat, tiba-tiba dari presiden keluar surat baru mengusulkan namanya Pak Badrodin Haiti tanpa mencabut surat ini. Saya marah bro. Sebagai pendukung presiden waktu itu kan kita masih die-hardnya presiden kan. Sekarang masih die hard nggak? Pertanyaan menakal. Salah satu pertanyaan saya begini, kemana para pemikir tata negara di sekitar presiden? Mana yang namanya Refli Harun? Bisa diceritain nggak apa yang terjadi pada saat itu? Wah ini politik tingkat tinggi ini sebenarnya. Jadi gini, karena ini sudah lewat ya, mudah-mudahan orang yang mendengar ini biasa-biasa aja karena udah lewat. Jadi saya kira sebelum itu kan waktu itu kan kemudian Pak Budi Gunawan menggugat dan kemudian dia menang. Jadi pentersangkaan KPK itu gagal, dibatalkan. Tapi kita pengen tahu ceritanya. Anda kan di situ pada saat itu. Apa yang terjadi? Sebenarnya saya tidak banyak tahu ya, tapi paling tidak saya juga mengikuti ya. Gini, waktu itu peristiwanya kan Januari 2015 Januari 2015. Nah, saya itu sempat umroh waktu itu. Jadi paling tidak saya absen selama 10 hari 11 hari. Pada saat peristiwa itu lagi umroh? Ya, umroh. Tapi saya memantau. Tapi saya datang pada saat yang sedikit krusial. Karena sedikit krusialnya itu adalah nanti keliru lagi saya mengatakannya ya kan. Tapi ini persepsi saya ya, persepsi saya. Ini kan kita harus hati-hati kan. Persepsi saya bahwa presiden sebenarnya kan gamang, ragu sebenarnya untuk mengangkat Budi Gunawan. Kira-kira begitulah.
pada waktu itu kan. Bagaimana bisa gampang dia mengirim satu nama saja kok? Ya kan Anda kan ngerti, ini kan konstelasi politik tingkat tinggi antara Istana dan Teguh Tapi kan saya Umar bertanya pada dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi intinya adalah jadi ini dari sisi perspektif hukum tata negaranya begini, ya. Ketika presiden, jadi bagaimana orang yang dalam posisi tersangka ini, katakanlah begitu, dalam posisi tersangka ini, tapi dia sudah di-endorse oleh DPR. Apakah ada kewajiban untuk mengangkatnya atau enggak? Kan begitu. Posisi tersangka tapi di-endorse oleh DPR. Ya, artinya kan DPR sudah menyatakan mereka setuju dan usulan itu kan begitu. Mekanismenya seperti itu. That's okay. Tapi kemudian undang-undang itu bicara nothing ketika balik lagi ke DPR. Karena tugas DPR itu bicara iya dan tidak, tapi bukan maksa untuk melantik. Kan karena usernya itu adalah presiden, itu dari sisi hukum tata negaranya. Nah, dalam kondisi yang mulus-mulus saja, misalnya gini, saya mengajukan satu nama, DPR fit and proper test, kata DPR oke. Oke-nya DPR itu bukan berarti bahwa DPR mengangkat mereka, nggak begitu. Bahwa orang ini memenuhi syarat. DPR iya. Setelah DPR iya, dibalikin lagi kepada presiden. Nah, presidenlah yang mengeksekusi itu dengan melantik. Iya, betul. Kan begitu. Karena kepala eksekutifnya presiden. Dalam kondisi yang nggak ada masalah, back and forth-nya enak, ya kan, selama ini. Tapi begitu ada masalah, misalnya yang bersangkutan ternyata ditersangkakan, lalu dia datang ke sini, kan ada problem. Bagaimana mungkin seorang Kapolri adalah seorang tersangka? Kan ada problem di situ. Kalau dia dilantik, kan aneh jadinya. Kalau itu oke, saya bisa paham. Tapi yang saya maksud adalah mekanisme ketatanegaraan kita. Ketika ada problem seperti itu, dan saya yakin para pihak ini paham, seharusnya kan presiden mencabut dulu surat yang pertama. Pengiriman namanya Pak Budi Gunawan, baru mengirim lagi namanya Pak Badrodin Haiti. Nah, itu nggak ada, kok. Itu kalau itu ya, itu sebenarnya bisa iya, bisa enggak. Kalau mekanisme surat menyuratnya itu. Tetapi intinya yang ingin saya katakan adalah ketika surat itu mengatakan A dan kata presiden, kata DPR A, balik lagi kepada presiden, saya mengatakan ketika dalam kondisi normal, presiden punya kewajiban untuk melantiknya. Paling tidak moral obligation, kewajiban moralnya, walaupun dia usernya. Tapi ketika yang balik ini sudah bermasalah, ya kan? Dan itu kan bisa saja post factum misalnya. Ketika diberikan surat nggak bermasalah, tiba-tiba baliknya sudah bermasalah, maka saya mengatakan itu adalah ranah presiden. Apakah presiden akan menindaklanjuti dengan pelantikan atau enggak. Nah, rupanya presiden pada waktu itu tidak menindaklanjuti dengan pelantikan, tapi melakukan penundaan, kan begitu kan? Penundaan, ya. Dia kan tapi mengirim nama lain. Bukan, nama lain itu bukan sebagai Kapolri, tapi sebagai pelaksana tugas Kapolri. Jadi Badrodin Haiti itu pada waktu itu sebagai pelaksana tugas Kapolri. Setelah waktu berlalu, baru kemudian dia menjadi yang definitif. Itulah. Jadi saya hampir lupa ya, tetapi seingat saya surat itu sebagai Kapolri, makanya kemudian kita di DPR acting sebagai Kapolri. Makanya kita di DPR waktu itu memprosesnya untuk jadi Kapolri. Jadi acting sebagai Kapolri. Setelah acting sebagai Kapolri, lalu diteruskan dengan surat baru untuk mengusulkan dia sebagai Kapolri. Gitu. Jadi di fit and proper test lagi. Saya ingat rekan Anda Aziz Samsudin menghubungi saya, wah ini kita tolak juga ya katanya. Ini kan sama aja katanya dengan yang kemarin gitu. Ternyata diterima Badrodin Haiti. Saya harus mengecek lagi tentang data saya yakin itu 100%. Meskipun ini adalah cerita lama, tetapi menurut saya penting bagi kita untuk mempelajari proses-proses seperti ini. Saya yakin itu 100%. Saya memang waktu itu marah dan saya menyebut nama Anda. Di kepala saya nggak ada ahli tata negara di sekitar presiden kecuali Refli. Justru karena ada ahli tata negara makanya bisa ditolak. Karena sulit sekali bagaimana ya pada waktu itu melakukan teoritisasi terhadap keinginan presiden bahwa presiden tidak mau melantik. Kan begitu persoalannya. Jadi saya mengatakan kalau dalam kondisi yang mulus maka ada moral obligation untuk melantik. Tapi kalau dalam kondisi yang bermasalah presiden bisa mengatakan tidak karena dia usernya.
DPR itu bukan user Kapolri. DPR hanya mengatakan iya dan tidak. Endorsement. Seperti itulah. Mekanisme ketatanegaranya adalah Anda tidak boleh mengangkat Kapolri tanpa persetujuan DPR. Itu saja. Tapi begitu DPR sudah setuju, terus pulang presiden mau melantik. Usernya adalah presiden. Iya, gitu. Ya, tentu saja ya. Kita paham. Oke, kita lanjut. Karena saya banyak pertanyaan. Iya. setelah dari mendampingi Pak Pratik ya, itu sekretaris negara 3 bulan 4 bulan ya. 4 bulan. Persis 4 bulan. Saya stopkan 4 bulan. Setelah itu Anda ditarik menjadi komisaris utama di Jasa Marga. Iya. Langsung ya? Enggak, jadi Jasa Marga 18 Maret. Ada jedanya ya? Jadi gini, saya 18 Maret saya diangkat sebagai komisaris utama Jasa Marga. Kemudian tanggal 31 Maret saya mengundurkan diri. Jadi saya rangkap jabatan 13 hari. Saya rangkap jabatan. Karena itulah yang saya persoalkan sekarang nih, rangkap jabatan itu. Saya 13 hari aja rangkap jabatan. Berarti Anda juga melanggar sebenarnya 13 hari? Enggak ada pelanggaran, enggak ada. Itu sampai sekarang dianggap etika jadi ya. Tapi ya nggak mungkin juga misalnya hari ini kita diangkat, hari ini berhenti, kan ada administrasi surat. Iya. Saja, ya. Saya paham kalau itu. Nah, jadi apa namanya dari Jasa Raharja, Jasa Marga, kemudian menjadi lagi Kepelindo. Sejujurnya ini dua-duanya nih apa namanya barang yang baru bagimu ya sebenarnya ya? Enggak juga. Dari jalan tol ke enggak juga. Kapal gitu. Karena orang nggak paham aja bilang barang yang baru. Jadi ketika saya masuk pertama, mungkin saya tidak tahu sama sekali dunia ini. Tapi begitu saya masuk, saya sudah sangat tahu. Proses pembelajarannya lebih cepat lah. Kenapa? Karena intinya sama aja. Jadi kalau kita mau jadi komisaris di sebuah tempat, di BUMN atau di perusahaan, saya mengatakan kita butuh paling tidak menguasai 1 dari 3 ilmu nih yang paling penting. 1 finansial, karena kita harus tahu hitung-hitungannya. Yang kedua, ilmu tentang tata kelola kelola apa aja, dan ketiga hukum. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang peran komisaris utama kan pengawas dia. Pengawas itu dealingnya dengan peraturan, keuangan, sama tata kelola. Itu aja. Berapa total aset negara yang dikelola oleh Jasa Marga? Jasa Marga itu sekarang ini kalau pendapatannya ya, penghasilannya itu kira-kira kalau waktu saya tinggalkan kira-kira 8 triliun per tahun ya. Ya, keuntungan bersihnya kira-kira 2 triliun ke atas. Dia mengelola berapa jalur? Oh, jalurnya banyak. Banyak ya? Banyak. Yang paling jalur yang paling dinikmati yang matures yang gede banget ya Jabodetabek. Ya. Nah, Jabodetabek itu ibaratnya backbone. Termasuk Cipularang itu backbone. Nah, sementara jalur-jalur lainnya ya Trans Jawa itu mungkin 60% itu Jasa Marga Trans Jawa karena beberapa ruas, tapi dia nggak 100%. Karena kalau di jalan tol itu kalau kita membangun ruas baru itu anak perusahaan baru. Dan itu biasanya ada saham pihak lain biasanya. Ditawarin atau? Ditawarin ya. Marini langsung ya? Bukan. Waktu itu seumur hidup saya nggak pernah minta jabatan. Yang nawarin siapa? Imam Aprianto, sekretaris Menteri BUMN. Gitu. Berapa lama di lama di Jasa Marga? 3 tahun 5 bulan 13 hari. Setelah itu langsung switching ke Pelindo. Pelindo 1. Berapa lama di sana? Ya sampai saya diangkat di Pelindo 1 itu per 7 September 2018, diberhentikan 20 April 2020. Ya 1,5 tahun lah kira-kira. 1,5 tahun ya? Jadi totalnya sekitar 5 tahun lah. 5 tahun di BUMN. Setelah itu... Dan di 5 tahun saya menghasilkan 3 buku. Gitu. Tapi kamu nggak pernah kasih ke saya. Ya nanti lah. Oke. Nah, kita masuk pada poin yang apa namanya saya pengen bertanya banyak. Orang lain banyak bertanya. Saya hanya mediator untuk bertanya kepada Anda gitu ya. Setelah itu kemudian Anda tiba-tiba berada pada kamar yang berbeda secara psikologis dan penampakan sosial politiknya, kira-kira begitulah bahasanya. Ya kan? Tiba-tiba Anda menjadi menjadi berbeda. Berbeda itu kata orang awam itu kok kemarin di pemerintahan, kok tiba-tiba bahasanya bahasa oposan.
Dan itu dimulai dari sebuah apa namanya itu Twitter Anda, saya tunjukkan Ya. di apa namanya Twitter Anda itu. Ya. Itulah dianggap sebagai apa namanya awal dari apa namanya awal dari kemarahan Anda. Dia anggap bahwa Anda marah karena diganti gitu ya. Oh. Ini anunya, ini apa namanya Twitter Anda ini. Ya. Terima kasih Rini Sumarno yang sudah mengangkat saya. Terima kasih Erick Thohir yang sudah memberhentikan, dan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang sudah mengangkat dan memberhentikan. Izin berada di garis luar untuk terus jadi peniup peluit. Pemerintah benar kita dukung, nggak benar kita kritik. Sebenarnya apa yang terjadi, Ref? Nah, jadi sebenarnya begini. Kalau ini kan baru 2020, saya mengkritik pemerintah sudah 2017. Iya, saya tahu. Tetapi ada orang, ini bagian ini yang diminta orang jawab gitu. Iya. Jadi kalau saya, gini, intinya saya itu kan sebenarnya nggak pernah mengatakan bahwa saya mendukung atau menjadi oposisi pemerintahan. Intinya kan saya kan memperjuangkan keyakinan saya, value tata negara saya. Makanya saya pernah menulis tahun 2017, sering saya ulang, memimpin penegakan hukum. Saya mengkritik Presiden Jokowi itu 2017 saat saya masih jadi Komisaris Utama Jasa Marga. Saya mengatakan Presiden Jokowi itu ibarat waktu 2017 ya, ibarat orang yang mengambil 3 mata kuliah, politik, ekonomi, sama hukum. Di ekonomi passionnya itu dia passionable, terutama kalau mata kuliah yang berhubungan dengan infrastruktur. Saya katakan nilainya gradingnya A. Mata kuliah politik, politik tidak terlalu passionable ya sebenarnya, tapi dia berhasil. Coba lihat, 2015 yang namanya Koalisi Merah Putih itu masih menguasai mayoritas parlemen. Tapi 2016 consolidated. Ya. Semua itu bubar dan kemudian di Jokowi hampir semua orang ikut. Yang tertinggal kan tinggal Demokrat, PKS saja. Semuanya terangkut. Kira-kira begitu. Makanya saya katakan dari sisi konsolidasi politik dia lulus juga. Tapi pada mata kuliah ketiga, hukum, law enforcement, penegakan hukum, memble. Karena justru pada era Jokowi inilah pelemahan KPK itu dimulai, gitu. Nah, sebagai orang yang concern dengan pemberantasan korupsi dengan beberapa teman, saya sangat kecewa, terutama terakhir ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 yang jelas-jelas memperlemah KPK. Dan terlihat kan sampai saat ini kinerja KPK tidak sehebat KPK sebelumnya. Tapi kalau kita bicara pemberantasan korupsi bukan hanya KPK saja, kita bicara tentang IPK saja, Indeks Persepsi Korupsi. Sampai sekarang IPK kita tuh antara 39-40, which is berarti negara-negara korup kita masuk. Masa sih sudah 22 tahun dan itu amanat reformasi, tidak ada satu presiden pun yang berhasil mengangkat negara kita tidak menjadi negara korup. Minimal kalau untuk tidak menjadi negara korup itu skornya harus di atas 50 ke atas. Artinya satu agenda reformasi yaitu pemberantasan korupsi KK itu gagal sampai sekarang. Kalau bahasa negatifnya, bahasa positifnya belum berhasil, sama aja sebenarnya. Kalau menurut Anda periode pertama Pak Jokowi dengan periode kedua itu meskipun baru 1 tahun ya, periode kedua ini, menurut Anda yang mana yang lebih menyenangkan Anda baik sebagai pengamat tata negara maupun sebagai orang yang pernah bersama dengan pemerintahan atau mungkin sebagai masyarakat biasa? Saya pada periode pertama ya, saya pernah menulis kabinet nano-nano. Saya nulis di Detikcom ketika menteri itu baru diangkat. Apa yang saya katakan pada waktu itu, nilai kabinet ini 6. Bayangkan, saya bilang 6 nilai kabinet ini. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang dianggap bermasalah, yang nggak tepat dan lain sebagainya karena akomodasi politik. 6 nilainya. Begitu yang kedua, saya ditanya lagi Kompas TV, nilainya berapa? Saya bilang di bawah 6. Dan saya kira apa yang saya katakan itu tidak salah juga. Buktinya pendukung Jokowi sendiri, relawan Jokowi sendiri banyak mengkritik dan mereka minta reshuffle kabinet kan terakhir ini ada Projo, kemudian ada Joma Jokowi Mania, ada Baranusa, ada beberapa lah. Gitu. Kira-kira jadi saya tidak salah juga mengatakan bahwa periode kedua ini sangat mengecewakan. Kenapa? Sangat mengecewakannya. Saya berharap kan Presiden Jokowi tidak ada beban. Dia akan mencari the dream team. Tapi ternyata enggak. Di semua sektor itu tidak the dream team. Kalau
menurut pengamatan secara acak, Iya. yang paling bermasalah dari kalau kita bicara kementerian Iya. Jokowi, Iya. itu apa yang paling bermasalah? Dan kalau ada yang berprestasi, kira-kira apa yang berprestasi? Secara acak saja, kan kita bisa melihat tuh. Kalau gini, kalau secara acak itu begini, kalau acaknya itu selalu kita kaitkan dengan 3 besar, hukum, politik, dan ekonomi. Kalau dari sisi hukum, sampai sekarang saya belum melihat bahwa ada sebuah garis penegakan hukum yang benar, yang membuat negara kita betul-betul negara yang hitam putih soal penegakan hukum. Saya belum melihat tren itu. Baik yang pertama maupun yang kedua ya? Baik yang pertama maupun yang kedua. Dalam bidang ekonomi, kita regresif malah. Kenapa saya bilang regresif? Saya khawatir orang seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani itu betul-betul diperah ilmunya untuk jungkir balik. Kira-kira begitu. Bagaimana mengakomodir barangkali sebuah sebuah konsep yang barangkali dari sisi ilmunya udah nggak masuk, mungkin begitu. Ya kan, dari sisi bagaimana disiplin anggaran dan lain sebagainya. Nah, karena itu kalau ketika 2017 saya masih memuji ekonomi, 2020 ini rasanya susah. Di bidang mana yang kita menganggap berhasil pembangunan ekonomi adalah, apalagi ada COVID-19 kan. Nah, di bidang politik menurut saya suram terus. Yang namanya masyarakat yang terbelah, divided society ini justru terjadi pada era Jokowi. Antara cebong sama kampret, sekarang mungkin cebong sama kadrun dan lain sebagainya. Anda menawarkan cara pandang yang menarik ya. Terutama menyangkut kalau Anda tidak memilih untuk menggunakan kata keberpihakan adalah permakluman atau pemahaman kepada pemerintah atau non-pemerintah. Biasanya orang yang masuk di pemerintahan itu, baik secara struktural maupun hanya katakanlah sebagai komisaris, biasanya meyakini apa yang diusung berikut agenda-agendanya oleh pemerintahan itu. Anda pasti dianggap setuju untuk itu. Enggak. Tapi Anda masuk ke dalamnya, tetapi kemudian juga berbeda pada banyak hal. Itu bagaimana menjelaskannya? Iya, karena komitmen saya begitu. Ketika saya diangkat sebagai staf khusus, saya udah bilang sama Pak Pratikno bahwa saya tidak ingin diperkenalkan, saya ingin mencurahkan ilmu saya, tapi saya ingin tetap bebas. Jadi komitmen saya selalu begitu. Ketika saya diangkat sebagai komisaris utama oleh Rini Sumarno, saya pernah bilang pada satu kesempatan, itu saksinya Saldi Isra dengan Zainal Arifin Muchtar, saya bilang sama Bu Rini, Bu, kalau saya dianggap liability, saya diberhentiin aja. Saya bilang, enggak begitu. Gitu. Dan ketika dia mau ngangkat saya bilang, saya nggak akan saya nggak akan berubah loh, saya akan tetap mengkritik pemerintah. Oh ya nggak apa-apa. Gitu. Dulu begitu ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi ibaratnya gini, saya barangkali rela kehilangan jabatan ketimbang saya harus dikurung gitu. Iya. Gitu aja. Kalau begitu pertanyaannya kemudian adalah sampai di mana batasan ideologis seorang oposan dan pendukung pemerintah? Value. Nilai. Contoh begini, kalau kita bicara value itu kita lihat satu demi satu value-nya. Yang saya perjuangkan sekarang presidensial threshold contohnya. Ya. Anda menggugat itu? Ya. Kenapa saya meyakini bahwa kalau kita mau benar dalam pemilihan presiden, salah satunya, bukan satu-satunya, salah satunya hilangkan presidensial threshold. Karena saya meyakini presidensial threshold itu kunci percukongan saja. Itu adalah jalan untuk dalam tanda kutip ya, menjual partai kita kepada calon-calon presiden yang mungkin ada orang cukong-cukong di belakang layarnya. Nah, kalau sekarang saya udah bilang, kalau presidensial threshold dipertahankan dan koalisi istana itu kuat, katakanlah dipegang kuat, pasti harus ada yang memegangnya. Kalau itu lembaga yang saya pimpin di tempat ini, Nagara Institute, itu sepakat dengan itu. Dan jadi, 6 itu kan PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, dan P3. Ini kalau dia tetap dipegang oleh satu kekuatan, invisible hand, maka dia akan mengajukan satu pasangan calon, kan begitu. Di luar ini Demokrat, PKS dengan PAN itu harus mengajukan satu pasangan calon juga, karena mereka cuma 22%. Kalau salah satu mereka hilang, mereka nggak bisa mengajukan pasangan calon dan tidak bisa pilpres. Kalau mereka juga dipegang oleh satu invisible hand,
agar mengajukan satu pasangan calon, maka ini kayak wayang aja. Iya, iya. Diadu. Iya. Ngeri banget kan? Paham. Gitu. Sekali lagi saya katakan lembaga kami, Iya. kami sedang menggugat, menyiapkan catatan untuk itu, termasuk juga untuk dinasti. Oke. Yang pasal 7 huruf R, Iya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Saya bahkan menurut saya threshold ini tidak hanya harus hilang di pilpres, di pilkada juga. Ya, Karena dengan threshold inilah calon itu bisa dibeli semua. percukangan ini terus itu Iya. terjadi. Iya, Gitu. ya, saya setuju. Kalau itu kita setuju. Oke. Ya, kita ketemu bro. Ya. Gerakan terakhir Anda itu bergabung dengan kami. Iya. Ya, Oke. dengan kami dan membuat orang semakin bertanya soal Iya. itu. Tetapi 8 tuntutan kami itu relatif kan nggak ada yang baru, kita lihat. Iya. Nggak ada yang baru. Iya. Wah, luar biasa ada begini. Iya, ya kan? Ini, coba kita lihat ya. Oh. Oke, kemudian coba lihat. Iya. Ada 8 tuntutan. Iya. Nggak ada yang berbeda dengan tuntutan yang lain itu, Ref. Iya. Sekarang Apa kebaruannya? ya, oke. Jadi gini, sama seperti kita mengatakan bahwa tujuan negara itu tidak pernah berubah sejak tahun 45. Oke. Tujuan negara itu melindungi segenap bangsa, ya kan? Mencerdaskan bangsa, mensejahterakan rakyat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Itu janji kemerdekaan yang tidak berubah. Ya. Permasalahannya adalah apakah itu sudah terwujud apa enggak? Apakah kita pada direction yang benar dalam mewujudkannya atau tidak? Nah, contoh misalnya, saya mengatakan ya, kalau negara itu sering dipakai oleh satu kelompok untuk menghantam kelompok yang lain, Ya. atau negara membiarkan dirinya dipakai satu kelompok untuk menghantam kelompok lain, ya negara tidak mewujudkan tujuan bernegara untuk melindungi. Jadi gini, kalau kita bicara mengenai perlindungan negara, Anda mau oposan, ya kan? Mau nurut, mau enggak, pokoknya Anda berhak atas perlindungan negara, itu sama. Iya. Jadi, siapa yang jahat masuk penjara, kira-kira begitu. Iya. Yang baik tidak boleh. Artinya, Gitu. menurut Anda yang juga tergambarkan di tuntutan kami itu, Ya. seorang Refli Harun mengatakan pemerintahan ini Ya. melanggar atau tidak melakukan poin-poin yang krusial itu. Iya, jadi begini, kita harus lihatnya satu-satu. Makanya saya tidak mau seperti kita pakai mengkeranjangkan, ya kan? Kan saya kan nggak mau gebiak uyah. Kalau mengkritik pemerintah pasti salah semua, enggak. Ya. Saya ingin lihat satu-satu. Nah, satu-satunya itu misalnya, oke, kita lihat pemberantasan korupsi. Dari pemberantasan korupsi itu apa yang kurang? Oh, rupanya yang kurang adalah KPK yang tadinya di-enforce, diperkuat, malah diperlemah. Ya. Kan begitu? Misalnya lagi, penegak hukum yang tadinya harusnya independen misalnya, ternyata nggak begitu, dan lain sebagainya. Oke, satu. Dalam pembangunan apalagi kita, dalam hal penegakan hukum misalnya, apakah penegakan hukum itu sudah dilakukan secara fair? Gini, secara fair itu adalah penegak hukum itu adalah wasit, dia harus berdiri di tengah, karena dia institusi yang bagian dari negara. Sementara ini ada kelompok-kelompok society yang mungkin ada yang pro negara, ada yang tidak pro negara. Kalau negara menggunakan kekuasaannya untuk menghantam kelompok yang katakan tidak pro negara ini, maka disitulah sesungguhnya negara tidak menjalankan peran untuk melindungi. Kan begitu? Nah, karena itu kita bisa lihat satu-satu. Dalam bidang politik, apalagi misalnya dalam politik, masih ada presidensial threshold dan lain sebagainya. Nah, kalau kita poin-poin itu kita cacah satu-satu, maka di situ kita akan temukan problemnya dan mungkin kita bisa tahu solusinya apa. Asal punya yang namanya political will. Kalau nggak punya political will, susah. Memang kan syarat negara demokrasi itu kan setidaknya ada 4 ya. Ya. Pelaksanaan hukum di negara itu berjalan seperti yang seharusnya. Ya, rule of law lah, rule of law. Prinsip keterwakilan, kemudian penegakan HAM. Ada 4 lah kira-kira seperti itu. Dan saya baru melihat betapa betul-betul gelisar seorang Refli Harun dengan itu ya. Iya, jadi kalau kita lihat contoh ya, yang namanya civil liberty ya, civil freedom, kebebasan sipil ini ya. Saya membuat 400 konten YouTube sudah, 400-an. Tapi dalam setiap 400 itu saya selalu dibayang-bayangi kekhawatiran, bukan ketakutan, kekhawatiran.
tentang kalau salah ngomong, terpleset ngomong akan diproses hukum. Harusnya nggak begitu dalam kehidupan kewarganegaraan. Harusnya nggak begitu. Negara tidak boleh memenjarakan orang yang salah dalam tanda kutip. Yang harus dipenjarakan orang yang jahat. Itulah kata Pak Jimli. Jadi yang dicari orang jahat. Orang jahat itu apa? Yang korup, yang merampok, yang mencoleng. Bagaimana dengan orang yang mengatakan hak-haknya, mengatakan sesuatu berdasarkan hak yang dia milikinya, sesuai dengan konstitusi, tetapi kemudian dianggap mengganggu orang lain, setidaknya martabat orang lain. Di mana batasan itu? Nah, sederhana, ya. Saya mengeluarkan statement, lalu ada pihak yang merasa terganggu, Pihak yang merasa terganggu ini pasti orang kan, nggak mungkin institusi, karena institusi benda mati. Mana ada institusi punya hati dan punya pikiran, ya kan? Orang ini kan bisa direkonsiliasi oleh negara. Disinilah peran penegak hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Jadi ini melapor karena merasa dicemarkan oleh ini. Penegak hukum panggil, disitulah direkonsiliasi. Nah, ini sesuai dengan demokrasi Pancasila kan? Tapi kalau misalnya, wah ini bukan pendukung rezim misalnya begini, udah menggunakan tangan negara kelompok ini. Udah tersangkakan saja dia, penjarakan saja dia. Itu yang nggak benar. Anda ingin mengatakan apa tentang teman-teman yang kebetulan saya kenal juga ya? Para dedengkotnya di kami itu yang ada Jumhor, ada Ganda. Ya saya ingin tanya apakah mereka penjahat atau enggak? Itu aja. Karena negara itu harus menghukum, harus memenjarakan orang penjahat. Kan Anda kenal katanya sama mereka. Ya kira-kira mereka penjahat bukan? Dia berbeda pilihan dan pikiran dengan yang pemerintah gitu. Menurut Anda itu tidak layak untuk itu ya? Oh iya. Kalau kemudian di dalam dokumen yang saya dapatkan, bukan dokumen, informasi yang saya dapatkan ditemukan di dalam HP-nya, semacam upaya untuk menghasut segala macam. Saya belum lihat dan saya tidak boleh langsung percaya seperti itu. Apakah itu juga tidak cukup untuk itu ya? Kalau kita harus membedakan tindak pidana sama hal-hal yang tadi yang sifatnya kritis. Kalau tindak pidana kan harus dibuktikan dan harus ada sebab akibatnya, ya kan? Nah, susahnya delik kita, misalnya penghasutan, provokasi, penyebaran kebencian itu delik formil. Tidak dilihat akibatnya. Yang penting kita misalnya sudah mengunggahnya. Padahal kita nggak tahu yang terpengaruh siapa. Pokoknya ada orang yang melaporkan, kenal lah kita. Ref, kita kan warga negara, bro. Kita punya perwakilan. Bernama DPR. Apakah problem-problem ini Anda, meskipun saya tahu jawabannya seperti itu, tapi apakah Anda sudah pernah bawa ke DPR bahwa wahai DPR-ku, kita menghadapi problem ini sekarang? Anda sudah melakukannya? Ada dua ya, yang melakukan itu warga negara, yang kedua adalah institusi. Saya tanya DPR-nya sadar nggak kalau dia mewakili kepentingan rakyatnya? Saya khawatir jangan-jangan dia nggak sadar, karena begini, DPR itu kan ada individual performance, ada group performance. Nah, group performance itu ya partai dan fraksi. Tapi kan secara individual dia mewakili kepentingan rakyat dan tidak peduli apakah dia memilih apa enggak rakyat itu. Yang penting kalau saya berasal dari misalnya Dapil Jakarta Barat, saya orang Jakarta Barat boleh dong ngadu ke dia. Nah, itu sadar nggak teman-teman DPR itu? Jangan-jangan dia merasa nggak sadar. Ketika misalnya ada rakyat yang datang, Pak, saya ini orang Jakarta Barat, Pak, begini-giniin. Paling dia mengatakan, oh ya gitu ya, ya kamu lapor dong ke polisi. Jangan-jangan begitu dia ngomong. Bukan di agregasi kepentingannya. Kayaknya Anda sudah tidak percaya pada DPR ya? Enggak. Teman Anda pernah nggak melakukan itu? Misalnya ada perorangan yang mengadu, tiba-tiba dia bela mati-matian. Kalau dulu iya saya. Ada beberapa guru, kalau bicara tentang saya ya dulu. Ada beberapa guru di kampung saya itu dipersoalkan, bahkan ditahan. Saya dampingi secara langsung. Tapi secara kelembagaan, Refdy Harun masih percaya nggak sama DPR? Saya tidak mau mengatakan percaya atau tidak. Karena bukan tipe saya mengatakan. Banyak hal yang harus kita perbaiki sistemnya. Karena saya kan selalu ingin menawarkan problem solving. Jadi bukan mendelegitimasi, ya.
karena value kan yang dipertahankan. Nah, menurut saya salah satu kalau kita ngomong DPR ya, salah satu yang harus diperbaiki itu hak recall. Hak recall. Ya. Nggak boleh di recall. Waktu saya di Jerman tanya, Pak di sini ada hak recall nggak? Nggak ada. Loh, nanti gimana kalau dia berbeda pendapat sama partainya? Dia bilang begini, kalau dia berbeda pendapat dengan partainya, ya paling nanti nggak akan dicalonkan lagi pada periode berikutnya. Saya bilang kalau di Indonesia dengan senang hati. Kalau cuma begitu doang. Karena partai banyak. Tapi kita di sini sudah ada yang melakukannya loh, melakukan perlawanan Fahri Hamzah dan menang. Oh iya, tetapi kan hak recall itu sendiri kan tidak dihapus, Tidak itu dihapus, masalahnya. ya, Dan ketika dibawa ke MK, MK mempertahankan hak recall. Iya. Jadi recall itu berbeda dengan kalau dia berhalangan. Recall itu orang lagi ketawa-ketawa, senyum-senyum, kritis-kritis, itu diganti, itu recall. Tapi kalau dia misalnya terlibat tindak pidana, ya itu bukan recall, itu karena dia dianggap melakukan tindak pidana atau dia sakit misalnya diganti, gitu. Pokoknya lagi seneng-seneng itu diganti, itu recall. Gitu. Hari-hari ini Anda pasti agak sibuk dengan salah seorang narasumber. Kami ini sama-sama YouTuber sekarang. Iya. Luar biasa ya Anda. Tapi kita tidak bicara soal subscribe-nya yang sudah ratusan ribu itu. Luar biasa ya. Sugi Nur Raharja. Iya. Ditahan karena bicara di podcastnya seorang Refli. Iya. Bagaimana kasusnya sekarang? Ini ketika di interview ini sebelum hari ini nanti beberapa hari ke depan saya akan diperiksa sebagai saksi. Sudah dipanggil? Sudah dipanggil. Dipanggil sebagai saksi? Saksi. Kapan panggilannya? Panggilannya 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu. Tanggal kesaksiannya kapan? Di pengambilan keterangannya? Selasa itu tanggal berapa ya? Hari Selasa, ini hari Jumat. Ya kan? Yeah. Jumat, Sabtu, ini tanggal 30 ya sekarang? Yeah, 31, Sabtu, tanggal 1 Minggu, tanggal 3? Tanggal 3 ya? Tanggal 3. Selasa ya? Tanggal 3 Selasa. Oleh Bareskrim atau? Bareskrim. Oh, menurut Anda apa yang disampaikan Sugi Nur Raharja itu layak disampaikan ke ruang publik atau tidak? Boleh nggak saya nggak menjawab itu? Boleh. Ini kenapa? Punya kemerdekaan di sini. Iya. Kenapa saya nggak mau menjawab itu? Karena itu menjadi bagian dari. Iya. Karena apapun jawaban saya, itu justru akan dipakai untuk. Saya kan gini. Konsep kita dalam penegakan hukum itu harus adil, keadilan. Jangan ada misalnya trial by the medsos, trial by the media. Nah, susahnya adalah sering sekali omongan kita ini dipenggal-penggal, sehingga backfire ke kita. Padahal saya sudah mengatakan negara tidak boleh menghukum orang yang tidak jahat, gitu. Karena yang namanya hukuman penjara itu kan proses pidana, itu kan ultimum remedium harusnya. Itu yang terakhir kali kalau nggak ada upaya lain. Kalau terhadap sesuatu yang bukan kejahatan. Itu konsep saya. Iya. Saya paham. Kira-kira begitu. Saya hormati putusannya dan saya paham. Gitu. Saya rasa Anda pasti telah menyiapkan banyak hal untuk itu. Meskipun juga saya sedih mendengarkan pernyataan sahabat kita, teman kita. Saya sebenarnya tidak mau bertanya pada Anda soal ini, tetapi ya nggak apa-apa lah bertanya ya. Iya. Ali Muhtar Ngabalin itu meminta Anda untuk ditangkap juga itu. Saya sedih karena kan tidak hanya ditangkap tapi juga dipenjarakan bersama-sama dan lain sebagainya. Saya berharap tidak seperti itu ya. Kan kita kan semua teman ya. Iya. Tapi apa yang ingin Anda katakan soal itu? Yang ingin saya katakan adalah saya belum ingin mengatakan apa-apa. Artinya kan saya adalah orang yang tidak terlalu terganggu dengan pernyataan-pernyataan orang di media sosial. Kenapa? Begini. Di YouTube saya, itu saya bikin bahkan kan kalau kita bikin apapun di YouTube, itu yang namanya komen di bawahnya itu saya udelnya. Maka saya daripada mereka pusing-pusing ngatain begitu, ada kan selalu pro dan kontra. Saya bikin ada 4 atau 5 Refli provokator, ya kan? Kemudian Refli goblok dan tolol, ya kan? Refli orang pecatan sakit hati, Refli suruhan rezim, ya kan? Bahkan di situ saya bacakan, ada orang bilang maaf kata, ada yang bilang anjing segala dan lain sebagainya. Nah, saya katakan ya, itu jauh lebih tidak layak. Dan direct attack. Direct attack itu langsung ke orangnya, direct attack. Tidak ada persepsi lain.
Tapi seorang saya hanya ingin mengatakan bahwa saya punya konsep begini. Ada yang namanya public person, ya, person in public. Kalau artis public figure, ya kan. Kalau Anda bermain di wilayah publik begini, maka Anda harus siap mental, harus menerima kritik. As long as itu kritik, ya kan? As long as itu kritik. Tapi kalau lebih dari kritik, misalnya sudah sentuhan badan dan lain sebagainya, tentu kita harus berpikir ulang, kan? Jadi sepanjang itu hanya kritik is okay, ya kan? Sepanjang itu kritik, sekeras-kerasnya kritik ya paling nanti ya istri kita yang merasa ciut hatinya atau saudara kita. Tapi udahlah, nggak usah dibaca. Karena it could be possible itu cuma mesin, itu buzzer dan lain sebagainya. Dan orang butuh penghidupan untuk itu kan, kira-kira. Sepanjang itu kritik. Tapi kalau sudah menyangkut sesuatu yang misalnya punya konsekuensi pada kebebasan kita, ya kan? Punya konsekuensi pada badan kita, ya itu lain lagi tentunya. Kita harus berhitungnya secara cermat untuk itu. Saya berharap dan berdoa semuanya baik-baik saja. Apapun namanya, amin. Saya bisa memahami banyak hal dari diri Anda. Atau juga saya mengenal Anda jauh sebelumnya dan termasuk pikiran-pikiran Anda. Terima kasih setelah datang ke Akbar Faisal Unsensor. Ini adalah pembelajaran publik, makanya tadi ketika Refli meminta untuk tidak menjawab, saya sangat menghormatinya. Ini tempat untuk orang-orang merdeka, dengan pikiran-pikiran merdeka. Ref, sekali lagi terima kasih. Salam untuk Yuyun dan anak-anak. Iya. Ya. Yuyun itu istri saya. Ya. Istrinya Refli Harun adalah sahabat saya juga. Sekali lagi terima kasih, Ref. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.